Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi turatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya'i wal mursalin wa syuhada was sholihin wa sunnah arba'atil a'immatil mustahidin wa nahusun hadrati al-imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abdillah Ibni Malik Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin. Kita masuk ke pembahasan isi ma'rifat yang keempat, isi mausul. Mausulul asma'il ladzi unsallati wal ya idza ma thuniya la tusbiti bal ma talihi aulihil alamah wan nunu intushdad fala malamah wan nunu min daini wa taini syudida aidan wa ta'widun bidaka kusida. Mausul asma, adapun isim mausul atau isi mausul itu alladzi, di situ alladzi. Kalau lihat i'rabnya ini akan jelimet, alladzi mubtada khobarnya dibuang, minhu termasuk isim mausul. Unsa wal unsa, adapun perempuan, untuk perempuannya daripada alladzi adalah alati. Wal ya'u, adapun ya, ada hamzah yang dibuang, al ya'u aslinya. Atau wal ya idza suniya, ketika ditasniahkan isim mausul, elatus biti al ya, enggak apa-apa, jangan kamu menetapkan ya. Maksudnya ketika mau ditasniahkan alladzi dan alati, ianya dibuang. Bal ma talihi aulihil alamah, kan tapi ma ya, huruf tali yang mengiring-iringi fa'ilnya itu ke ya, hi kepada mak tadi, huruf yang diiring-iring ya, berarti kalau allati berarti taknya, kalau alladzi berarti dzal. Aulihi alamah, aulihi berikan kepada huruf yang mengiring-iring tadi tada. Kan kalau alladzi alati mau ditasyiahkan ya, ini dibuang. Kemudian kalau rofa taruh alif nun, berarti alladzani. Kalau tasniyah alatah ni, ya ini dibuang, kemudian dikasih alif nun atau ya nun ketika rafa nasab. Ya. Ya intinya ketika untuk dua orang berarti alati aladzani, itu maksudnya. Wa nunu intushdad, adapun nun intushdad ketika ditasydid untuk isim tasniyah alladzani allatani fala malamah, nah, tidak dihina, artinya tidak dicaci, artinya boleh. Ada lughat Arab ketika untuk tasniyah alladzanni. Nah, di qiraah juga ada sebagian qiraahnya siapa itu dalam Al-Qur'an, alladzanni allatanni, ada tasdidnya gitu ya. Wan nunu, ada nun min daini wa taini, daripada daini taini. Ini daini taini isim isyarah nih, bukan isim mausul. Sudida aidan juga, nah, bisa ditasydid juga. Wa ta'widun, adapun untuk mengganti bidzaka dengan ini, dengan tasydid ini, kusida dimaksudkan. Maksudnya tasydid ini diperbolehkan untuk mengganti, kalau tadi isim untuk isim mausul alati alladzi, kan ya ini dibuang, kemudian alladzani alatani, nah, diganti sebagai ganti pengganti ya, diganti tasydid. Untuk zaini taini isim isyarah juga, zaini taini tanni dzanni, ketika rofa maka pengganti dari alif, kan dzaka ta, untuk isim isyarah perempuan, nah, pengganti dari alif. Jam'ul ladzi ula alladzina muttaqa, untuk jamaknya lafaz alladzi, maksudnya untuk isim isyarah untuk banyak orang, itu lafaz ula, ya kan, ula. Alladzina, begitu lafaz alladzina mutlaq secara mutlak,
Maksudnya untuk baik laki-laki perempuan. Wa ba'dhum adapun sebagian ulama bil wawi ya, dengan wawu natoko mengucap raf'an ketika rafa. Berarti alladzuna. Ini sebagian ulama ketika rafa bukan alladzina, tapi yang masyhur kan pakai alladzina ya. Ya ayyuhalladzina, pakai alladzina mau rafa mau nasab mau untuk apa nama afwan, bukan tadi mutlakon bukan laki-laki perempuan. Rafa nasab khafat ya. Alladzina mutlakon di sini rafa nasab khafat itu pakai alladzina. Nah, tapi sebagian ulama untuk rafa pakainya wawu alladzuna ya. Ja'a alladzuna, telah datang banyak orang laki-laki, pakainya wawu. Tapi itu sebagian saja. Yang masyhur tetap pakai alladzina. Ya. Billati wallai alati kujumia, adapun alati yang ketika dijamakkan maksudnya untuk perempuan, isim mausulnya jamak itu pakai alati, alai ya. Wallai kalladzina nazrun waqa'a, dan lafaz alai waqa'a terkadang berguna untuk seperti kalladzina, tapi nazron jarang. Sebagian nanti ada contohnya di syair. Lafaz Allah itu kegunaannya seperti alladzi, berarti untuk laki-laki. Ya. Waman wama wa al tusawi ma dzukir waman, adapun ma isim mausul ma dan al itu tusawi ya, sama. Menyamai apa yang sudah disebutkan. Artinya untuk 1 2 3 sama saja. Man ya untuk 1, untuk laki-laki, perempuan untuk 2, untuk 3 banyak sama. Wahagada, dan begitu juga dzu inda qai'in syuhir yang dimasyhurkan. Dzu juga tapi sebagian menurut lughat qai, qabilah qai saja. Dzu isim mausul seperti man untuk banyak. Wa qallati aidon ladaihim dzatu, dan sebagian menurut sebagian ladaihim itu sebagian qabilah qai, dzatu itu seperti alati, artinya yang masyhur dalam apa namanya lughat qai itu dzu itu untuk laki-laki, perempuan 1 2 sama saja. Tapi sebagian dari mereka ada yang mengatakan kalau perempuan 1 pakainya datu, bukan dzu gitu ya. Wa maudhi'ul lati ata dawatu, adapun tempatnya alati maksudnya untuk perempuan banyak, sebagian dari mereka itu pakainya dawatu, bukan pakai dzu. Wa mislu ma dza ba'da mastifhami. Dan seperti ma dza, lafadz dza juga itu isim mausul tapi ba'da mastifham ya. Harus setelah isma yang berarti istifham pertanyaan. Auman atau man. Idzalam tulgha fil kalam, syaratnya man dan ma tadi jika tidak dianggurkan dalam kalam ya. Walhasil isim mausul di sini ada 2. Ada isim mausul yang mustarak ya, ada yang mukhtas seperti yang ada di mutamimah ya. Yang mukhtas berarti yang khusus, alladzi untuk satu orang laki-laki begitu ya. Ja'alladzi karuma, alati untuk perempuan. Alladzani alatani untuk 2 laki-laki dan perempuan ketika rofa. Alladzaini alataini untuk 2 ketika nasab dan khofat ya. Tambahan dari alfiyah di sini untuk isim untuk mausul 2 boleh ditasydid, alladzanni allatanni itu boleh. Adapun untuk jamak mudzakkar boleh 2, boleh ula, boleh alladzina. Ula untuk laki-laki banyak, mau rafa nasab khofat, begitu juga alladzina. Tapi sebagian orang Arab alladzuna ketika rafa ya, jaa alladzuna. Itu sebagian kilah bahasanya, sebagian lughat begitu. Kemudian alati untuk jamak muannas ya, bayrofa nasab khafat ja'alati, alati karumna, telah datang orang-orang perempuan yang mulia. Ra'aitul lati karumna, marartu bil lati karumna. Begitu juga alai, alai itu untuk jamak muannas mutlak. Lah tadi alai kalladzani nazron waqa'a itu alai juga kadang digunakan seperti alladzi untuk jamak mudzakkar. Ja'alai karumu, telah datang banyak orang laki-laki yang mulia ya, itu kil saja. Kemudian yang mustarak, isim mausul mustarak itu berarti
lafadznya baik untuk satu, dua, tiga mu'annas mudzakkar sama, yaitu ada man, kemudian ada ma, ada al, dza, dzu, dzatu dan dzawatu, ya kan? Untuk dzu itu ada dua qaul keduanya. Itu dzu menurut lughat Thai yang masyhur itu untuk satu orang, dua orang, tiga orang, laki-laki perempuan sama saja. Dzu, ja'adzu qoma, ja'adzu qomats, ya. Indal Thai in suhir. Tapi sebagian dari mereka, sebagian masih daripada kabilah Thai, kalau untuk perempuan satu pakainya datu, ya, itu kill dari mereka. Untuk perempuan banyak pakainya dawatu, ya. Tapi yang masyhur dzu semua, laki-laki perempuan satu dua, mereka pakainya dzu, begitu. Itu isim mausul, mustaq yang mustarak. Tadi seperti ya contohkan dalam syair, contoh di sini yang allai tapi digunakan seperti alladzina, ya. Itu ada syair fama abauna bi amanna minhu alaina laikot mahadu hujuro, ya. Tidaklah bapak-bapak kami, ya, itu bi amanna minhu, lebih memberikan kenikmatan daripada seorang yang dipuji tadi, alaina kepada kami, alai. Nah, alai ini jadi sifatnya aba, sedangkan abau itu kan apa namanya, laki-laki, ya. Nah, itu qad mahadu hujuro, telah mempersiapkan apa namanya, pengasuhan, ya. Kemudian yang perlu ada catatannya untuk ma, dza, ya. Dza ini termasuk isim mausul yang mustarok, ya. Tapi dengan syarat seperti yang di Mutaimah juga ada. Yang pertama, dza-nya itu bukan untuk isyarah, ya, memang dza mausul. Kemudian dza apa namanya, harus didahului man atau ma. Man dza berarti nggak boleh berdiri sendiri man dza saja, harus ada man dza atau madza. Tapi mandanya itu, man sama dzanya itu tidak mulghah, artinya ya mannya jadi istifham, mannya istifham. Nggak boleh dimulghah, artinya man sama dzanya digabung jadi satu kalimat, ya. Nah, seperti madza sona'ta, apa yang kamu perbuat, itu jadi istifham semuanya, madzanya. Nah, ma-nya harus jadi istifham, dzanya jadi isim mausul, baru boleh. Begitu. Kemudian silah wa'id wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah wa jumlatun asyibuha alladhi wusil bihi kaman indal ladhi ibnuhu kufil wa sifatun sorihatun silatu al wa qanuha bi mu'rabil af'ali qal, ya. Wa kulluha, semua isim mausul sudah disebutkan itu, ya, yalzamu ba'dahu, wajib setelahnya ada silah. Silah tersebut mustamilah yang mencakup ala dhamirin, ke atas dhamir laik yang sesuai dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya banyak berarti dhamirnya juga hum atau hunna, kalau dua berarti huma, ya. Jadi harus ada silah dan juga harus dhamir yang sesuai dengan isim mausul, ya. Nah, alladzi wusil, adapun yang jadi silah, ya. Alladzi wusil itu, alladzi jadi mubtada, wusil jadi apa namanya, silahnya itu jumlah osyibuha, ya. Jumlah tidak khobar. Adapun yang dijadiin silah itu harus berupa jumlah atau syibhul jumlah, ya. Wusila bihi dengan apa namanya, alladzi, ya. Itu harus berupa jumlah. Contohnya kaman indil ladzi ibnuhu kufil, ya. Man, siapa, indi di sisiku, yang menjadi orang, ibnuhu yang anaknya itu kufil diasuh atau ditanggung. Wasifatun sorihatun silatu al, adapun sifat sorihah, sifat yang jelas, tadi kita terangkan apa itu sifat sorihah, itu menjadi silahnya lafaz al mausul.
semuanya itu harus jumlah dan sibuha atau sibul jumlah silah itu. Nah, untuk isim mausul al itu silahnya berupa sifat sorihah. Wa qaduha, dan adanya silahnya al itu qalla sedikit bi mu'rabil af'al, dengan fiil yang mu'rab. Fiil mu'rab adalah fiil mudhari. Jadi untuk silahnya al itu harus sifat sorihah, ya, sifat yang masih murni. Tapi sedikit ada sebagian lughat itu bukan pakai isim, tapi pakai fiil mudhari. Tapi sedikit saja. Ya. Yang pertama adalah jumlah atau syibhul jumlah, ya. Jumlah atau syibhul jumlah, jumlah menjadi isim mausul itu ada syaratnya. Ya. Syaratnya itu harus jumlah yang mencakup aid atau dhamir yang kembali kepada mausul, ala dhamirin laikin mustamilah. Harus jumlahnya ada aidnya. Aid adalah dhamir yang sesuai dengan mausulnya. Yang kemudian jumlah itu khobariyah. Khobariyah itu lawannya tolab. Tolab itu fi'il amar, nahi, ya, yang nafi, ya. Nahi amar, tolab. Nggak boleh fi'il amr jadi silahnya isim mausul, nggak bisa. Harus jumlah khobariyah. Dan juga syaratnya juga ada nanti jumlahnya tidak perlu kepada kalam sebelum isim mausul. Seperti pakai lakinna, nggak boleh ja'alladzi lakinnahu qaimun. Lakinnahu kan perlu kepada sebelumnya. Atau jumlah harus juga nggak ada makna ta'ajubnya, untuk kekaguman nggak boleh. Nah, kemudian silah daripada mausul itu atau jumlah atau sibul jumlah. Sibul jumlah berarti dzaraf jar majrur, ya. Nanti untuk jar majrur ini dan dzaraf syaratnya harus tam. Tam artinya ketika jadi silah itu memberikan faidah, ya, memberikan faidah. Nah, ada dua gambaran dengan sekiranya muta'aliknya itu umum, ya, yang sering seperti dalam khobar istaqor atau kainun, ya. Atau khusus tapi ada korinahnya, seperti itakafa zaidun fil masjid, ya. Itu fataqulu bal zaidun alladzi fil jami'. Nah, di situ karena sudah disebutkan muta'aliknya. Nah, tadi kemudian untuk mausul al itu silahnya sifat sorihah. Apa sifat sorihah itu? Sifat berarti isim fa'il, isim maf'ul yang masih murni, ya. Berarti ketika isim fa'il, isim maf'ul atau sifat yang lainnya ketika sudah tidak murni, ketika sudah dijadiin nama, itu sudah tidak murni, ya. Bi an ghalabat ismiyah ala sifat, maka menjadi isim jamid. Berarti nggak boleh jadi silah daripada al. Di orang namanya al mansur, ya. Berarti di situ mansur sifat yang sudah tidak murni karena sudah jadi nama. Haris, Hadi, itu kan isim fa'il tapi sudah jadi nama. Berarti itu bukan sifat sorihah, ya. Sifat sorihah itu sifat yang isim fa'il atau isim sifat yang belum dijadiin nama, itu sifat sorihah. Kemudian untuk silah al juga terkadang pakainya isim fi'il mu'rab, itu fi'il mudhari ada. Itu tapi sedikit. Ada dalam syair, mungkin dalam syarah Ibnu Aqil ada ma anta bil hakamil turdha hukumatuhu. Di situ mahal syahid di situ. Ya. Tidaklah kamu itu bil hakam sebagai penentu al turdha. Al turdhanya fi'il mudhari yang diridhoi apa hukumatuhu, keputusannya, ya, al turdha, ya. Jadi kesimpulannya untuk silah itu ada jumlah, yang kedua sibhul jumlah, yang ketiga sifat sorihah, ya.
jumlah itu ya baik itu jumlah ismiyah berarti berupa mubtada khobar. Contohnya jaa, telah datang alladzi, seseorang, abuhu, yang ayahnya itu kok karimun, yang mulia. Berarti silahnya berupa mubtada khobar. Nah, aidnya mana abuhu? Jaa alladzi abuhu karimun. Atau jumlah berupa fi'liyah, ya. Hadza, adapun ini itu man seseorang, ahsantuhu, yang saya berbuat baik kepada dia, ada hunya. Atau sibul jumlah itu berarti berupa dhorof atau jar majrur, ya. Hasuna, baik siapa orang, indaka, yang ada di sisimu, ya. Atau jar majrur, raaitu, saya melihat, mak, sesuatu, fi kitabika, yang ada di bukumu. Fi kitabik jadi silah daripada apa namanya, mak, isim mausul. Kemudian yang ketiga, silah itu berupa sifat sorihah, itu khusus untuk isim fa'il, isim mausul. Ra'aitul faizina, ra'aitul faizina. Nah, itu alnya isim mausul. Ra'aitu, kalau mau diperincikan, ra'aitu, saya melihat al seseorang, al faizina, yang sukses. Nah, tapi kan kita arti langsung al faizin atau orang yang sukses, ya kan. Tapi alnya di situ al mausul. Faizi, silahnya mana? Al faizina. Faizina itu isim fa'il menjadi silahnya al. Ja'al mukramu, telah datang orang yang dimuliakan. Al seseorang, al mukramu jadi silahnya, ya, jadi silahnya. Nah, atau sifat musyabihah, indi, di sisiku, al hasanu, orang yang bagus. Al hasan, alnya isim mausul, hasannya sifat musyabihah itu, musyabah itu menjadi silahnya, al khuluquhu, yang akhlaknya, ya. Jadi silah itu berupa jumlah, sifat jumlah atau sifat sorihah. Tapi sifat sorihah itu khusus untuk al, isim mausul al. Ayun kama wa u'ribat malam tudhaf wa satru wasihal dhamirul hadaf wa ba'dhum a'raba mutlaqan, ya. Ayun, ada lafaz ayun itu kama seperti ma, isim mausul, berarti isim mausul mustarok, di antaranya ayun, lafaz ayun. Wa u'ribat, dan di i'rabi, ini di antara isim mausul yang mu'rab, ya. Yang lain isim mausul itu mabni. Kemarin kan kita udah ada di awal-awal udah apa namanya? Udah kita bahas kenapa ayun itu termasuk isim mausul yang mu'rab, karena apa? Karena sibhul harfinya tidak murni lagi, ya kan. Kemarin kan isim itu mabni itu kalau serupa dengan huruf, ya. Kalau ayun ini di antara isim mausul yang harus diidhofahkan, sehingga di situ isim ayun isim mausul atau ayun apa? Ayun istifham, ya kan. Sehingga di situ kekhususan serupanya dengan huruf itu hilang, karena sesuatu yang diidhofahkan itu isim, ya kan. Jadi satu sisi serupa dengan apa namanya huruf, tapi satu sisi dia apa namanya wajib idhofah, ya, untuk yang mu'rab, ya. Wa uribat, ayun itu di i'rabi malam tudhaf, selagi tidak diidhofahkan. Wa sadru wasliha, dan adapun sodr silahnya, sodr silah itu nanti mubtada yang jadi apa namanya permulaan silah, kan silah berupa jumlah. Nah, ketika ada mubtada yang jadi permulaan silah, namanya sodr silah. Itu dhamirun hadaf, berupa dhamir yang terbuang. Wa ba'duhum, adapun sebagian ulama araba itu mengirabi ayun mutlak, salah mutlak, tanpa syarat ayun mu'rab, sebagian ulama, ya. Jadi ayun itu nanti kesimpulannya bisa mabni bisa mu'rab, ya. Ya. Bisa mabni bisa mu'rab. Mabni itu kalau diidhofahkan dan sodru silahnya dibuang, ya. Jadi yuk, di situ walam di sarah ada enggak? Yuk jibuni, ya, telah mengagumkan kepadaku. Siapa? Ayyuhum, nah, ya, seorang dari mereka,
Di situ aslinya ada huwa muntasoron atau huwa mujtahidun. Dialah yang bersungguh-sungguh. Ahli ada saudara silah dibuang, artinya huwa muntasirun di situ, tapi dibuang huwanya. Yu'jibuni ayyuhum muntasirun. Ya, di situ mabni. Nah, tapi kalau yang mu'rob itu berarti selain itu diidhofahkan, tapi saudara silahnya dibuang. Di sini contoh ini. Yu'jibuni telah mengagumkan kepadaku ayyuhum huwa mujtahidun. Huwa itu saudara silah. Ya. Di sini di mu'rob yu'jibuni telah mengagumkan kepadaku ayyuhum, ya, seorang dari mereka, huwa yang itu dia, itu mujtahidun orang yang bersungguh-sungguh. Ayyuhum fa'ilnya yu'jibuni, huwanya mubtada, mujtahidnya khobar, menjadi silah dari ayyuhum. Nah, huwa itu suatu silahnya disebutkan dan diidhofahkan. Atau tidak diidhofahkan dan juga suatu silah tidak disebutkan. Itu termasuk yang mu'rob, ya. Yu'jibuni ayyun muntasirun atau mujtahidun juga bisa. Atau tidak diidhofahkan tapi suatu silahnya disebutkan. Yu'jibuni ayyun huwa muntasirun, ya, ayyun huwa muntasirun. Ya, nanti enggak ada papan ya, nanti kapan-kapan siapkan papan jadi enak. Biar kalau ada papan yang kecil ada enggak? Yang ini taruh biar taruh di sini maksudnya. Ada kecil. Ada di mana? Aslam ada. Nah, insyaallah biar lebih jelas. Kemudian bahas pembuangan aid. Ya. Isim mausul itu harus ada silah, ada aid. Aid itu dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ya. Terkadang aid dibuang. Ya. Tadi wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyan yaktafi yustatal waslun wa illam yustatal fa halfu nasrun wa abau ayyuhtazal. Insaluhal baqi li wasfin mukmili wal hadfu indahum kasrun munjali. Ya. Untuk silah yang rofa tadi sudah pada ayun itu, tadi perinciannya tadi seperti itu. Untuk selain ayun, ya, ghairu ayin, adapun selain ayin berarti silahnya ma, alladzi, silahnya apa namanya? Aidnya alladzi, aidnya man, atau isim mausul selain ayun itu dalam masalah fi hadzal hadfi, ya, pembuangan ini itu yaktafi mengikuti ayan, sama seperti ayan. Nah, iyustatol jika dianggap panjang waslun silahnya itu maka seperti ayan hukumnya pembuangan tadi. Wa illam yustatol, kalau tidak dianggap panjang silahnya, fal khadfu nasrun, pembuangannya itu jarang dibuang aid. Wa abau, dan mereka ulama enggan ayyuhtazal, ya, untuk dibuang apa namanya si aid insaluhal baqi, jikalau sisanya itu patut liwasfin mukmili, untuk menjadi silah yang sempurna. Nah, nanti kita terangkan. Nah, wal hadfu indahum kasrun menjadi itu pembuangan aid ketika bukan rofa, mahal rofa atau nasab. Ya. Untuk pembuangan silah selain ayun itu ikut ayun kalau dianggap panjang. Silah dianggap panjang itu kalau setelah silah ada makmul khobarnya, ada makmulnya, ada atau ada naatnya lagi, ya, itu dianggap panjang. Nanti kita contohkan mana. Contohnya di sini Ja'a telah datang alladzi seseorang, ya. Dharibun Zaidan,
nggak ada apa namanya, nggak ada aidnya tuh. Ai huwa doribun, telah datang alladzi seseorang, ahlinya ada huwanya, huwa yang mana orang tersebut itu doribun yang memukul Zaidan kepada Zaid. Ya, itu ada makmulnya khobar, ada tambahan Zaidannya, itu dianggap panjang. Ya, itu boleh dibuang, berarti ucapannya jaa alladzi doribun Zaidan. Ya, jaa orang doribun, huwanya dibuang. Doribun orang yang memukul Zaidan, itu karena dianggap panjang boleh membuang tadi aid huwanya dibuang. Ahlinya jaa alladzi huwa doribun Zaidan. Nah, boleh membuang huwa, berarti jaa alladzi doribun Zaidan. Nah, karena dianggap panjang tadi ada Zaidan di situ, ada makmulnya, maka yustatol itu dianggap panjang, maka boleh. Oh, apa ayuh tazal kemudian, tapi kalau pendek dibuang itu nazrun, jarang, ya, jarang. Syaratnya juga khobarnya harus mufrad itu kalau rofa, ya. Jadi hadful aid, membuang aid itu kalau rofa ada kalanya ketika rofa, ada kalanya ketika mahal nasab, ada kalanya mahal khofat nanti. Ini tadi yang mahal rofa itu kebanyakan dibuang kalau selain ayun itu ketika dianggap panjang tadi. Ada lafaz lain yang atau itu naatnya daripada jumlah atau tadi makmulnya, ya. Itu syaratnya tulus silah. Nah, kalau ayun nggak harus, yuk jibuni ayyuhum akramu, ayhu akramu, ya. Untuk silah aid rofa itu kalau ayun nggak harus panjang, tapi kalau ghairu ayin syaratnya iyustatol, syaratnya itu dianggap panjang. Kemudian tadi ada kata-kata mu'alif wa abau ayyuhtazal insaluhal baqi liwasfin mukmili, ya. Enggak boleh membuang sodr silah itu yang tadi jadi mubtada ketika khobarnya ghairu mufrad. Tadi kan mulainya syaratnya membuang silah aid ketika rafa itu khobarnya mufrad. Huwa doribun, ya kan? Doribun itu mufrad. Tapi kalau khobarnya ghairu mufrad itu ulama enggak berkenan untuk membuangnya. Karena setelah ketika suatu silah mubtada dibuang, itu patut menjadi silah lagi. Contohnya, ya, jaa alladzi, telah datang orang, huwa yang dia, abuhu muntalikun. Jaa alladzi huwa abuhu muntalikun. Berarti kan khobarnya huwa itu abuhu muntalikun, berarti ghairu mufrad. Lah kalau begini itu ulama nggak boleh sama ulama membuang huwanya, aid yang jadi mubtada yang kembali isi mausul, ya. Karena tadi kalau kenapa dibuang, kenapa nggak boleh? Karena kalau dibuang abuhu muntalikan ghairu mufrad itu seperti jadi silah lagi, jadi silahnya, ya kan? Momennya jaa alladzi abuhu muntalikun, telah datang orang abuhu yang ayahnya itu pergi, kan seperti nggak ada yang dibuang, ya. Padahal aslinya huwa abuhu muntalikun. Kenapa di situ disyaratkan khobarnya mufrad tadi? Karena ketika ghairu mufrad seperti tadi, insaluhal baqili wasil mukmili, kalau sisanya itu kalau dibuang bisa jadi silah lagi. Nah, jadi mana yang dibuang? Jadi samar. Ya, kesimpulannya tadi untuk kita lagi bahas pembuangan aid itu ketika mahal rofa jadi mubtada, berarti itu kalau selain ayun boleh dibuang tanpa syarat. Tapi kalau kalau khobarnya kalau isi mausulnya selain ayun, syaratnya itu panjang tadi, iyustatol syaratnya. Kemudian syarat kedua itu harus khobarnya mufrad, ya. Sehingga fa'abau ayyuhtazan insoluhal baqili wasil mukmili ini, kalau
khobar ketika silah khobar daripada silah itu ghair mufrad itu nggak boleh dibuang. Nah, kemudian wal hadfu indahum kasirun munjali fi aidin muttasilin inin tasob bi fi'lin aw wasfin kama narju yahab. Ini ketika aidnya mahalnya nasab. Ya. Wal hadfu membuangan indahum di sisi mereka, menurut mereka itu kasirun munjali, banyak dan jelas. Fi aidin pada aid yang mutasilin nyambung. Ini tasob ketika dinasobkan nyambung bi fi'lin dengan fi'il awasin atau sifat. Berarti dengan isim fa'il. Ya. Kaman narju yahab. Ya. Man narju yahab. Ya. Hadza, maknanya soal hadza ini adalah orang. Narju yang kami harapkan. Yahab maka dia akan memberi. Narjuhu, ada hu-nya di situ yang menyambung dengan fiil. Tapi dibuang. Kadzaka begitu juga hadfu ma, ya, membuang aid yang khufidho dikhofatkan dengan sifat. Isim sifat maksudnya. Kanta qadhin ba'da amri min qadha, setelah fiil amarnya dan fi'il qadha. Berarti dalam Al-Qur'an iqdhi ma anta bi qadhi, apa? Suratnya iqdhi faqdhi ma anta qadhin. Qadhihi aslinya. Ada aid yang dibuang. Ya, qadhihi. Kadzal ladzi jurra bimal mausulu jar. Begitu juga kadza alladzi aid yang jurra dijarkan bima dengan lafad jarro yang mengejarkan mausul. Kamarro seperti lewat, billadzi melewati seorang, marartu yang saya lewat, bihi, ya, fahuwa bar. Nah, jadi kesimpulannya untuk silah yang nasab ini bisa aid yang nasab ini dibuang, syaratnya itu berupa dhamir yang muttasil, yang nyambung, bukan dhamir munfasil, ya. Syarat pertama. Syarat kedua, yang menasabkannya itu berupa fiil atau sifat yang sempurna. Contohnya, akramtu, saya telah memuliakan, alladzi kepada seorang, ya. Akramta yang kamu muliakan. Di situ enggak ada dhamir yang kembali kepada alladzi. Akramtahu aslinya. Ya. Hu di situ nasab disebut oleh fiil akrama. Akramtu alladzi akramta. Di situ artinya akramtahu, hu-nya dibuang. Ya. Atau tadi alladzi ana mu'ti dirhaman, mu'tihi. Nah, alladzi seorang, ana yang saya itu mu'tihi. Mu'tihi. Hi-nya dibuang. Dirhaman. Ya. Syaratnya berupa dhamir muttasil. Yang kedua yang menasabkan dhamir tersebut yang dibuang itu berupa fiil atau sifat. Isim sifat, ya, isim fa'il. Nah, kemudian untuk yang aid mahfud khofat, aid khofat itu ada dua. Ada yang berupa mudhaf ilaih seperti faqdima anta qadhin. Syaratnya itu mudhafnya berupa isim fa'il yang beramal kepada dhamirnya. Kan isim fa'il ada yang beramal dengan syarat, berbagai syarat tuh. Di antara syaratnya itu apa? Harus jadi khobar, harus ini ada beberapa itu. Contoh yang jadi khobar ini faqdi ma anta qadhin, tidaklah kamu itu qadhin, qadhihi aslinya dalam Al-Qur'an itu. Ada dhamir hu yang dibuang menjadi mudhaf ilaih daripada qadhin, qadhihi. Qadhihi,
muqtadhihi. Atau majrur, syaratnya isim mausulnya dijerkan ayakunal mausul majrun bi harfin yusbihu harfal jar lil aid, ya. Yang mengejarkan isim mausul itu sama dengan yang mengejarkan aid yang dibuang. Nah, seperti marorta, kamu telah lewat billadzi dengan seseorang. Marortu yang saya lewat, bihi. Antara yang mengejarkan dhamir bihi dengan alladzi sama, marortu billadzi, ya. Saya lewat, atau marorta atau marotu, saya maksudnya marorta, kamu melewati billadzi dengan seorang. Alladzi dijelaskan dengan bi, ya kan? Dengan bi. Marortu yang saya lewat, bihi. Hi-nya dibuang, bi. Kenapa dibuang di situ? Yang mengejarkan hi dengan alladzi sama, bihi sama billadzi, ya. Sehingga itu boleh dibuang, ya. Kita ulangi, ya. Untuk membuangkan aid itu ada yang ketika rofa, mahal rofa, ada yang mahal nasab, ada yang khofat. Untuk yang mahal rofa itu kalau yang ayun mau silahnya panjang atau enggak panjang boleh dibuang. Kalau selain ayun, ma alladzi itu syaratnya silahnya panjang tadi. Selain jumlah ada lafadz lain, ada makmulnya, ada sifatnya. Seperti alladzi dharibun zaidan menjadi makmul. Untuk yang ketika nasab, aid yang nasab syaratnya berupa dhamir muttasil. Kemudian juga yang menasabkan itu fiil atau isim sifat yang sempurna. Kemudian aid yang khofat itu ada dua, ada kalanya menjadi mudhaf ilaih, ada kalanya yang dijarkan huruf jar, ya. Yang menjadi mudhaf ilaih syaratnya itu yang mudhafnya itu berupa isim fa'il yang beramal, ya. Isim fa'il yang beramal. Isim fa'il yang beramal tadi syaratnya jadi khobar atau lain sebagainya. Untuk yang majrur, untuk yang dijarkan ini syaratnya huruf yang mengejarkan aid sama dengan huruf yang mengejarkan isim mausul. Marartu billadzi, mararta bihi. Antara billadzi bihi sama, ya. Nah, itu aid yang dibuang dengan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab.